Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fardila. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Pendidikan Geografi LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Ini kartu peserta UKIN dan UPS saya. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember saya siap untuk melaksanakan video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dimudahkan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silahkan KM dipimpin doanya terlebih dahulu. Siap, sebelum belajar, marilah kita membaca doa dalam hati. Baca doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadis. Terus siapa lagi? Fatir. Nah, sepertinya kalian ini masih pada loyo-loyo ini, masih belum kelihatan semangatnya sama Ibu. Oke, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Terbukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan tak menuntut nanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila ya. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi untuk kalian sebagai anak muda ya, pelajar gitu ya, yang dimana kita terus berjuang. Sudah semangat anak-anak? Semangat ya sepertinya. Oke. Sekarang Ibu tanya, kalau sudah semangat nih, ada yang masih ingat tidak tentang materi yang kita pelajari kemarin? Saya Bu, Ya? materi kemarin yang kita bahas yaitu potensi sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Hari itu bisa berjalan tidak tanpa adanya mesin? Tidak bisa berjalan. Kenapa? Harus membutuhkan energi. Karena harus membutuhkan energi. Oke, karena harus membutuhkan energi. Nah, apakah kalian mengetahui energi itu biasanya berasal dari apa? Terutama energi yang menggerakkan mesin itu. Dari sumber energi. Bicara tentang energi, ini ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Manfaat dari mempelajari potensi energi dan terbarukan di Indonesia, yaitu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya misalnya dengan mengetahui energi dan terbarukan, kita bisa mengetahui lebih dalam lagi apa sih energi baru dan terbarukan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini jadi mampu menganalisis permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan pada materi kali ini yaitu model pembelajaran problem based learning, yang dimana model pembelajaran tersebut memuat langkah-langkah atau memiliki langkah-langkah
hasil dari diskusi kalian. Oke anak-anak, Ibu sebelumnya ada soal yang harus kalian kerjakan ya, individu ya. Ya Bu. Sudah? Sudah. Silakan kalian kerjakan soalnya. Ada 10 soal ya, pilihan ganda. Ya Bu. Oke, anak-anak sudah? Mulai materi hari ini yaitu potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Sekarang Ibu akan menampilkan materi tersebut ya dalam bentuk video. Silakan kalian pahami ya tentang materi yang akan Ibu tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Tidak seperti bahan bakar fosil, energi angin tidak akan habis karena terus-menerus diperbarui secara alami. Nah, ini adalah keuntungan dari sumber energi alternatif. Kita sudah sama-sama melihat ya tentang materi potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Gimana kalian sudah paham belum tentang materi tadi? Karena kalian tadi sudah memahami ya tentang potensi energi baru dan terbarukan, Ibu sekarang akan menampilkan video lagi ya, yaitu video tentang permasalahan dalam pengelolaan potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Untuk itu silakan kalian pahami dan analisis masalah yang akan Ibu tampilkan tadi ya. Hanya sekitar 8% bersumber dari energi terbarukan. Di sektor kelistrikan saja, lebih dari 85% pasokan listrik di Indonesia masih berasal dari energi fosil. Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan mencapai 432 gigawatt atau 8 kali dari total kapasitas pembangkit terpasang saat ini. Namun, hanya 10,3 gigawatt energi terbarukan yang sudah dimanfaatkan secara komersial hingga saat ini. Tren global terhadap energi terbarukan terus meningkat dan tumbuh secara signifikan dalam 1 dekade terakhir. Namun, di Indonesia, rata-rata laju penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan dalam 1 dekade terakhir hanya di kisaran 334 megawatt per tahun. Sedangkan di Vietnam, laju penambahannya mencapai 1.745 megawatt per tahun. Indonesia masih jauh tertinggal. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat tentang video permasalahan ya, yang dimana ada permasalahan dalam pengelolaan potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Coba di sini ada yang sudah paham tentang masalah tadi? Kenapa Sobat? Ibu izin menjawab. Dari video tersebut yang sudah ditampilkan tadi, permasalahan yang terjadi adalah permasalahan dalam pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia katanya masih tertinggal jauh oleh negara-negara yang lain. Salah satunya yang ditampilkan dari video tersebut adalah negara Vietnam. Oke, nah jadi dalam video tadi yaitu permasalahan ya, katanya Indonesia menurut Sopa ya itu masih jauh tertinggal dari negara yang lebih ini lagi yaitu Vietnam. Vietnam itu sudah memulai energi baru dan terbarukan ya, sedangkan kita ini sampai sekarang belum benar-benar memaksimalkan tentang energi baru dan terbarukan ini. Nah untuk itu ya, dari permasalahan tadi kita ambil nih kira-kira sumber energi apa, alternatif apa yang paling cocok untuk menggantikan tadi, yaitu contoh Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Adapun sumber alternatif yang dipilih oleh kita yang pertama yaitu ada sumber energi angin, yang kedua ada sumber energi panas bumi, yang ketiga ada sumber energi air, dan yang keempat ada sumber energi biomasa. Nah dari yang keempat itu silahkan kalian pilih ya, silahkan kalian pilih. Nah kemudian adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu silahkan kalian jelaskan sumber energi alternatif yang kalian pilih tadi ya, misalnya air. Nah kemudian setelah itu bagaimana proses
cara kerjanya. Kemudian setelah itu apakah ada dampak negatif yang ditimbulkan dari contoh pemanfaatan energi yang sudah dipilih. Bagi kalian dalam 4 kelompok ya. Ya Bu. Ya Bu. Untuk kelompok pertama di sini ketua kelompoknya Nabila, kemudian Lia, Sita. Itu kelompok 1. Bagaimana sudah berkumpul bersama kelompok kalian? Sudah. Nah, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Ya Bu. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Anak-anak, udah ada kan LKPD-nya? Silakan kalian pahami apa yang ada dalam LKPD tersebut. Ikuti petunjuknya ya. Nah, kemudian kalian kan di situ ada tugas-tugasnya. Silakan kalian bagi bersama kelompok kalian. Kan ada berapa orang nih? 4 orang, 3 orang, 3 orang. Silakan kalian bagi ya. Nah, kemudian untuk dalam kelompok ini akan dinilai sama ibu tingkat keaktifan kalian seperti apa dalam diskusi ini. Silakan kalian diskusi bersama kelompok kalian. Ya Bu. Semangat ya anak-anak. Ya Bu. Dinilai sama ibu nih. Akan ada nilai bagaimana tingkat keaktifan kalian dalam diskusi atau kerjasama kalian dengan kelompok kalian. Nah, anak-anak, kalian bisa mencari sumber tambahan informasi ya, bisa melalui internet ya, kemudian buku atau bahan ajar lainnya yang terpercaya. Sudah menemukan informasinya, Nabila? Udah Bu, baru 1 sampai nomor 2. Oke. Sultan, bagaimana Sultan? Ada kesulitan dari soal analisis yang sudah Ibu bagikan tadi dalam LKPD? Ada sedikit Bu, tapi yang semua bisa. Oke, baik. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ada kesulitan 3? Kelompok 3? 3 Bu. 3. Oke. Nah, anak-anak, setelah kalian menemukan informasi, kalian diskusi tuh permasalahan tersebut. Kalian tuangkan masalah tersebut di dalam LKPD. Setelah itu kalian buat PowerPoint-nya ya. Ya Bu. Siap Bu. Oke anak-anak, bagaimana jawabannya? Sudah ditemukan hasil analisisnya? Sudah. Kan tadi Ibu bilang setelah kalian menemukan hasilnya, kemudian tuliskan dalam LKPD. Kemudian dituliskan dalam LKPD, tuangkan jawaban tersebut ke dalam PowerPoint. Tuh, silakan anak-anak. Nabila, sudah ketemu jawabannya? Udah Bu, ada semua. Sudah semua ya. Oke, waduh, sepertinya kelas ini pada pintar-pintar ya. Ini kelompok berapa ini? 2. Ada kesulitan? Tidak Wah, Ibu lihat coba PowerPoint-nya ini. Keren Bu. Keren sekali ini PowerPoint-nya ya. Mantap Bu. Mantap. Tugasnya sudah selesai? Sudah. Oke, silakan kalian cek kembali tugasnya. Silakan kalian lihat PowerPoint-nya. Kalian persiapkan ya, karena nanti kalian akan maju ke depan. Ya, Bu. Nah, ini untuk kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah.
Sudah, Bu. Nah, kalian sudah selesai ya. Ini untuk teknik presentasinya, mau Ibu tunjuk apa mau gimana kalian nih? Sesuai urutan aja, Bu. Ibu tunjuk sesuai urutan ya, Fitri ya. Sesuai urutan. Berarti kalau sesuai urutan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, mana kelompok 1? Silakan maju ke depan. Ayo silakan kelompok 1, Nabila maju ke depan. Yang lain mohon perhatikan ya. Kemudian kalian nanti bisa bertanya atau memberikan saran ya untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Kami memilih energi angin. Energi angin adalah energi kinetik yang terkandung dalam gerak angin. Angin merupakan salah satu bentuk energi yang tersedia di alam yang diperoleh melalui konversi energi kinetik dengan sehari-harinya. Pembangkit listrik menggunakan energi angin cenderung ramah lingkungan dan rendah karbon. Yang keempat, adapun dampak negatif dari pemanfaatan angin yang dijadikan sebagai pembangkit listrik. Adanya pembangkit listrik tenaga angin ini dapat mengganggu migrasi populasi burung dan kelelawar dikarenakan wind turbine atau kincir angin. Pembangunan pembangkitan angin pada lahan yang bertanah kurang bagus juga dapat menyebabkan rusaknya lahan di daerah sekitar. Solusi dan antisipasi dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan yaitu dengan pembangunan turbin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan resiko tinggi bagi burung dan mitigasi yang solid di lapangan. Dibutuhkan analisis resiko sebelum pembangunan. Dan yang terakhir, dikarenakan letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa sehingga kecepatan angin yang ada sering berbelok dan tidak konstan. Kesulitan dalam membangun fondasi yang kuat dan pemerintah yang belum siap dalam mendukung dan menerapkan energi tersebut. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Ya, silakan. sebutkan di daerah atau wilayah mana saja yang memiliki potensi sumber angin cukup besar. Izin menjawab. Berdasarkan sumber yang kami baca, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu meliputi wilayah Sukabumi 170 MW, Garut 150 MW, Lebak dan Pandeglang masing-masing 150 MW, serta Lombok 100 MW. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 tadi. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Menurut pendapat kami, energi panas bumi ini adalah sumber energi yang memiliki beberapa keunggulan, yaitu penggunaan lebih efisien, biaya lebih murah, mampu memproduksi secara kontinu, tingkat ketersediaan tinggi, efek lingkungan berbeda dengan bahan bakar fosil, hemat ruang atau lahan, dan pengaruh dampak visual yang minimal. Apa dampak negatif yang ditimbulkan? Apa solusi dan antisipasi dari dampak yang akan ditimbulkan? Menghasilkan limbah bahan beracun dan berbahaya yang bersifat padat, cairan maupun gas ada yang dibuang ke lingkungan akan mengakibatkan masalah pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan
dan makhluk hidup lainnya. Solusi dan antisipasi dari dampak yang akan ditimbulkan yaitu dengan pengelolaan dan pemanfaatan limbah tersebut dengan dijadikan bahan pencampur semen, batako ataupun produk berupa pupuk. Mengapa sampai saat ini Indonesia belum memanfaatkan energi panas bumi sebagai pembangkit tenaga listrik dengan maksimal? Hal ini dikarenakan faktor resiko eksplorasi, masalah perizinan, masalah biaya, dan waktu yang cukup lama. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu harus menargetkan pengembangan panas bumi, yaitu dengan cara penyiapan skema insentif, melakukan eksplorasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan proyek yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang kami bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Tadi kan menurut pendapat kalian energi panas bumi ini adalah sumber energi yang memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya yang saya dengar yaitu mampu memproduksi secara kontinu. Itu maksudnya seperti apa? Jadi artinya karena panasnya 24 jam, tidak seperti batu bara yang kalau batu bara itu kan batu baranya habis harus dipasok lagi. Batu baranya untuk memanaskan air, tapi kalau PLTP ini di dalam bumi panas terus, bisa 24 jam beroperasi tanpa bahan bakar, paling dicek aja ini suhunya berapa, tekanannya berapa, ada streaming khusus. Cukup. Itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi beberapa kelompok maju ke depan ya. Kita kasih tepuk tangan. Kita ada kelompok keempat. Nah, setelah Ibu lihat tadi presentasi kalian dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, Ibu ada masukan ya untuk tiap kelompok. Di mana di kelompok 1 itu menurut Ibu sudah bagus ya, sudah percaya diri dalam memaparkan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 1 juga itu tadi sudah menjelaskan sesuatu itu cukup detail ya. Artinya di situ kelompok 1 sudah menyatakan pendapatnya dengan gagasan yang baik. Nah, adapun saran ya untuk kelompok 1 untuk kedepannya kalian lebih belajar lagi dalam mengerjakan soal-soal analisis. Nah, kemudian untuk kelompok 2 tadi sudah maju juga ya, dan kelompok 2 sepertinya masih belum percaya diri dalam menyatakan pendapatnya. Kemudian dari jawabannya juga dilihat dari nomor 2 tadi itu belum detail ya, dimana kalian menjelaskan sesuatu itu belum jelas ya. Tapi selebihnya itu sudah pas ya. Untuk kelompok 2 selanjutnya Ibu ada saran kalian mencoba untuk mempelajari atau mengembangkan kata-kata dengan baik ya. Ya, Bu. Dan tadi perwakilan dari tiap-tiap kelompok itu mohon merangkum hasil pertanyaan, hasil diskusi, masukan tadi dari Ibu. Adapun inti dari yang kita atau yang kalian kerjakan dari analisis beberapa masalah yang dimana dari setiap energi baru dan terbarukan itu memiliki kekurangan dan kelebihan, memiliki dampak positif dan negatif. Kemudian dari tiap-tiapnya itu meskipun ada kekurangan atau dampak negatif yang ditimbulkan, itu masih bisa diatasi dengan cara perencanaan yang matang, pembangunan yang cukup maksimal, dan dengan
di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memiliki berbagai kebijakan-kebijakan. Oke, nah itu adalah hasil rumusan dari permasalahan atau yang sudah kalian diskusikan tadi bersama kelompok kalian. Oke anak-anak, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, apa? Jihan? Izin bertanya, Silakan berdiri. apakah ada dampak yang dirasakan dalam penggunaan bahan bakar fosil selain tidak ramah lingkungan dari tidak memanfaatkan sumber daya energi baru dan terbarukan? Oke. Nah, tadi katanya Jihan itu bertanya yaitu apakah ada dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil ini ya? Yang dimana dampaknya itu tidak hanya bagi lingkungan, tapi dampaknya kita akan semakin tergantung terhadap bahan bakar fosil itu, yang dimana biasanya kan bahan bakar fosil itu dijadikan sebagai sumber tenaga listrik. Kita akan kesulitan nantinya ya dalam mendapatkan bahan bakar tersebut karena bahan bakar fosil ini sangat prosesnya sangat lama, membutuhkan juta-juta tahun ya. Nah itu adalah dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar fosil terhadap sumber energi listrik. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang Ibu minta kalian untuk buka handphonenya masing-masing. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi dari Ibu. Ibu sudah kirimkan soal ke Google Form kalian ya. Silahkan kalian kerjakan. Jangan kerjasama ya, sendiri-sendiri. Ya Bu, berarti tugas individu ya Bu? Iya, tugas individu. Oke anak-anak, ada kesulitan? Tidak. Iya bisa ya, pasti bisa. Karena tadi kita sudah belajar tentang materi itu. Oke, udah selesai anak-anak? Sudah. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya soalnya ya. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira model pembelajaran yang digunakan kali ini rumit tidak? Tidak. Tidak Bu. ya. Nah, kemudian pembelajaran hari ini seperti apa, menyenangkan atau tidak, materinya dapat dipahami atau tidak? Mudah dipahami materinya, kemudian menyenangkan. Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke. Anak-anak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada yang ditanyakan lagi. Oh ya, untuk soal nanti Ibu akan mengumumkan hasil
kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Energi merupakan kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan kita, ya. Tanpa energi mungkin kita tidak bisa menggunakan kendaraan dengan kendaraan bermotor. Kemudian tanpa energi juga kita mungkin tidak tadi siapa? Tidak listrik. Listrik itu berhubungan dengan penerangan. Mungkin kita akan gelap. Nah, berarti energi itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita, ya. Nah, karena hal yang paling penting dalam kehidupan kita, sehingga saat ini, ya, Indonesia itu perlu memanfaatkan potensi tersebut, ya, yang dimana Indonesia perlu memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, ya, karena energi baru dan terbarukan ini adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Oke, baik anak-anak, Ibu ada tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian, yaitu kalian membuat peta persebaran sumber daya energi baru dan terbarukan di Indonesia. Oke, ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu materi tentang demografi. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu cukupkan pembelajaran sampai di sini. Ibu kurang lebihnya mohon maaf, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.